Audio Jungle. Assalamualaikum Pak Yulis. Waalaikumsalam Pak Herman, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana nih? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, gimana nih Pak? Kita punya waktu 15 menit untuk ngobrol Pak. Apa yang mau diobrolkan ini Pak? Ya Pak. Jadi begini, mau ngobrol-ngobrol masalah internal sekolah ya aja nih Pak. Karena menjadi keresahan saya dan teman-teman yang lain. Tapi ini rahasia ya Pak, untuk kita aja. Oke Pak, pasti rahasia terjamin. Jadi apa yang diharapkan dari pertemuan ini Pak? Ya, harapannya sih setelah kita pertemuan ini, saya dapat jawaban yang bisa mengatasi masalah internal yang ada di sekolah kami, Pak Yulis. Oke Pak, jadi yang saya tangkap dari Bapak, ada masalah internal ya di sekolah. Apakah itu benar, Pak? Ya, benar Pak Yulis. Oke, jadi apa yang bisa didiskusikan ini mengenai masalah internal sekolah Bapak? Ya, jadi begini Pak, menurut pengamatan saya pribadi, di sekolah Mm-mm. saya ini masih ada dan sering muncul bahasa-bahasa yang menurut saya dapat mengganggu kolaborasi di antara kalangan guru, Pak, mengenai status guru senior atau guru lama dan guru junior atau guru baru ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Hmm. Oh, gitu ya, Pak. Iya, Pak. Seringkali kalau ngobrol di ruang guru atau pas ada rapat gitu atau ngumpul-ngumpul, itu muncul Mm-mm. bahasa-bahasa guru senior dan guru junior, Pak. Oke, Pak. Emang bahasa yang sering muncul itu seperti apa, Pak Herman? Ya, biasanya, Pak, ada juga nih guru-guru yang ngomong merasa udah senior atau lama gitu sehingga pengembangan diri kalau ada kegiatan Pak atau mengalihkan Iya. pekerjaannya yang seharusnya bisa dikerjakan sendiri dengan alasan ya kami sudah tidak mampu dan sebagainya Pak Yulis. Oh, gitu. Terus masih ada nggak, Pak, bahasa yang lain lagi, Pak? Oh ya, kadang juga kalau ada pembagian tugas tambahan yang muncul bahasa-bahasa seperti itu lagi Pak. Seperti sudahlah kasih yang muda-muda aja. Kami ini udah tua, nggak lama lagi pensiun dan sebagainya Pak. Oh, oke, Pak. Jadi sepertinya beban kerja tambahan ini hanya tertuju kepada guru-guru muda saja ya, Pak? Apa benar begitu, Pak Herman? Ya, benar sekali Pak. Jadi seolah-olah yang muda-muda inilah yang semua yang harus kerjakan Pak. Padahal kan seharusnya kita harus Mhm. bisa berkolaborasi baik yang senior maupun yang junior gitu Pak. Hmm, oke, oke, Pak. Nah, dari skala guru Bapak di sekolah, berapa persen kira-kira atau perbandingan antara guru muda dan
senior ini Pak Herman? Ya, guru kami di sekolah ini kan Pak, tidak terlalu banyak. Jadi hampir seimbang lah kira-kira 50-50 begitu Pak. Oke. Pak, kira-kira nih menurut Bapak Herman, apa hambatan atau gangguan yang muncul dari masalah ini, Pak? Ya, jadi hambatannya eh, hal seperti itu Pak. Sebenarnya itu yang membuat kami atau guru junior ini merasa Mhm, tertekan, merasa tidak ada kekompakan untuk kolaborasi bersama, mhm, dan merasa pembagian beban kerja di sekolah berat sebelah, mhm, terus tidak merata, eh, sehingga mhm. ujung-ujungnya guru-guru yang senior ini tidak lagi ada keinginan mencoba hal-hal yang baru dan mengembangkan diri, Pak Yulis. Oh, ya, ya. Nah, menurut Bapak sendiri, apa solusi dari masalah ini, Pak? Nah, ini juga sampai sekarang masih kami pikirkan, Pak. Tapi kayaknya kami harus duduk bersama, baik guru-guru yang baru maupun yang senior, untuk mendiskusikan hal ini, Pak, agar bisa saling terbuka dan saling memahami Mhm, untuk saling berkolaborasi ke depannya. Jadi tidak ada lagi gap-gap antara guru senior dan junior. Mungkin itu, Pak. nah, itu bagus Pak Herman. Nah, jadi kira-kira strategi untuk itu apa ini, Ya, Pak? jadi nanti kami akan mengadakan pertemuan, mungkin tidak lama, sekitar 10 sampai 15 menit untuk curah pendapat kali namanya, Pak. Mungkin nanti pertemuannya sekali sebulan atau bisa 3 bulan sekali, Pak. Menyesuaikan aja, dan nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang keresahan apa yang kami Mhm, rasakan. Setelah itu kami akan saling terbuka mhm, untuk menyampaikan perasaan dan mencari tahu apa yang membuat guru senior merasa seperti mhm. itu, Pak. Oh, nah, kira-kira kapan rencana Bapak untuk melakukan pertemuan ini, Pak? Nah, untuk tahap awal ini, Pak, insya Allah minggu depan, Pak, kebetulan minggu depan kan setelah ulangan semester kan ada kelas Mhm, meeting tuh. Nah, disitulah nanti mhm. dimanfaatkan waktu untuk curah pendapatnya, Pak. Hmm. Jadi siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Herman untuk komitmen ini, Pak? Ya, nanti tentu dibantu oleh kepala sekolah, untuk fasilitas kami, untuk menetralisir data semuanya bisa berjalan. Oke, sip. Ada Kepsek ya, Pak? Iya, Pak, ada. Hmm. Oke, saya rasa sudah ketemu ya Pak Herman untuk tujuan kita hari ini. Mungkin setelah Bapak pertemuan, kalau ada waktu, kita ngobrol lagi Pak Herman untuk mendengarkan hasil pertemuan Bapak. Saya jujur Pak Herman, jadi penasaran nih gimana hasilnya. Ya, siap, Pak. Saya akan infokan lagi, Pak, kapan waktunya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya, Mm-mm. Pak, sudah menemani ngobrol. Oke Pak, sama-sama. Senang bisa mengobrol bareng. Terima kasih juga ya Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Herman? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, bagaimana kabar keluarganya Pak Herman? Alhamdulillah. Kalau Pak Yulis bagaimana nih? Sehat ya? Anak-anak di sekolah bagaimana, Pak Yulis? Alhamdulillah sehat Pak Herman dan aman, baik aja dalam proses pembelajarannya di dalam kelas. Wah, luar biasa Pak Yulis nih. Oh ya, apa nih yang mau dibahas atau diobrolkan untuk hari ini, Pak? Begini Pak, saya ingin membicarakan permasalahan yang ada di dalam kelas Pak Herman dan permasalahan Mm-mm. dengan pekerjaan yang begitu banyak. Oke, gitu ya, Pak. Kira-kira setelah pembicaraan kita ini, apa yang diharapkan dari pertemuan kita ini, Pak? Hmm, saya berharap sama Pak Herman ya ada solusi dalam memecahkan dalam permasalahan ini Pak Herman. Oke, permasalahan apa saja nih, Pak? Pak Yulis yang bisa Bapak bicarakan atau bagikan pada saya malam hari ini, Pak? Hmm, Gini Pak, saya ingin mengutarakan bagaimana siswa agar tidak datang terlambat ke sekolah dan bagaimana Mm-mm. mengatur waktu agar semua kegiatan Ya, bisa berjalan dengan baik tanpa meninggalkan pekerjaan yang lainnya, Pak Herman. oke. Jadi yang saya tangkap ini, Pak, ada permasalahan siswa yang sering datang terlambat dan belum bisa membagi waktu pekerjaan yang Mhm, banyak ya, Pak. Apa benar seperti itu, Pak Yulis? benar sekali, Pak Herman. Oke, kira-kira nih Pak, kekuatan atau kesempatan apa yang Bapak Yulis miliki untuk perubahan pada siswa yang terlambat dan membagi waktu dalam pekerjaannya, Pak? Begini, Pak Herman, pada kesempatan ini saya Mm-mm. akan berdiskusi dengan siswa dan orang tua bagaimana Oke, siswa itu agar tidak datang terlambat lagi dan menanyakan kepada siswa apakah sesuai dengan keyakinan ya, kelas jika kita datang terlambat. oke, Nah, kemudian saya ya. akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa menunda untuk Mm. mengerjakan tugas sebagai seorang pendidik. Begitu Pak Herman. Oke. Nah, dalam mencapai tujuan pertemuan kita nih malam hari ini, Pak Julius, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak di mana nih? Dari skala saya Pak dari 1 sampai 10, saya berada di posisi 6. Kedepannya saya akan Mm. di posisi 8. Begitu Pak Herman, harapan saya Pak Herman. Ya, baik ya Pak Julius. Jadi dari 6 harapannya bisa ke 8 ya. Itu sudah cukup ya Pak? Iya Pak Herman, jadi ada perkembangan dari ada peningkatan. Begitu Pak Herman. Oke, ya. Nah, apa yang mengganggu untuk mencapai tujuan atau keinginan yang ingin dicapai pada malam hari ini dan bagaimana kira-kira solusinya nih Pak? Mmm, Hambatan yang mengganggu tujuan yang ingin saya capai itu Pak, pada siswa yang datang terlambat, Mhm. kemungkinan adanya Mhm. terjadinya permasalahan yang sama, yaitu siswa melakukan Mhm. kesalahan berulang dan kegiatan yang saya lakukan Oke. itu tidak prioritas, Pak. Jadi solusinya yaitu Oke. membuat kesepakatan antara siswa dan membicarakannya dengan orang Mhm. tua, karena mengatasi Oke. permasalahan dihadapi siswa yang datang terlambat agar Mhm. dapat diatasi dengan Oke. baik.
dan tidak terulang lagi, begitu Pak Herman. Ya, Jadi untuk tugas yang menumpuk, oke. mungkin mengatur waktu Mm-mm. dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan dengan penuh semangat, begitu Pak Herman. Oh, oke, baik Pak. Nah, kira-kira nih, bagaimana cara Pak Yulis untuk mengatasi Hmm. permasalahan ini? Nah, kalau untuk mengatasi permasalahan ini, Pak, saya berbicara kepada siswa tersebut, Mm-mm. menanyakan Mm-mm. apa permasalahan sehingga siswa itu datang terlambat? Seperti itu Pak Ya, Herman. Nah, kemudian, oke. dengan tugas yang banyak, saya berusaha untuk mengerjakan tugas yang Mm, diberikan tanpa menunda-nundanya dan harus segera mengerjakannya atau mm. menyelesaikannya. Begitu Pak Herman. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira bagi strategi Bapak melakukannya dan kira-kira berapa lama target Bapak bisa mencapai tujuan tersebut nih Pak? Mhm. Eee Kalau strategi yang saya lakukan itu Pak Herman, saya melakukan pendekatan dengan siswa dan Mm-mm. orang tua, berbicara dengan baik Iya. untuk mencari solusi secara Mm, bersama-sama. Nah, kemudian mm-mm. untuk tugas yang terlalu banyak, saya akan berusaha memprioritaskan dan mengerjakan tugas dengan penuh Mm, semangat dan disiplin. Nah, begitu Pak Herman. Kemudian oke. menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mengerjakan semua kegiatan yang Mm, diberikan. Eee, oke. untuk mencapai target yang saya lakukan dengan waktu kurang lebih 1 minggu untuk Mm, menyelesaikan permasalahan mm, disiplin, yaitu datang terlambat dan iya. untuk pekerjaan. Nah, Mm-mm. kemudian saya melaksanakan dengan penuh Oke. tanggung jawab dan memperbaikinya mulai dari sekarang, Pak Herman. Oke, ya menarik sekali Pak ya. Nah, kira-kira nih bagaimana Bapak Mhm. mengukur tingkat keberhasilan yang Bapak sudah lakukan tadi itu? Kalau mengukur keberhasilan itu, Pak, dari hasil pengamatan, Pak, kehadiran Mhm, siswa sehari-hari. Nah, mhm, maksudnya, ya, siswa tidak datang terlambat lagi dan pekerjaan tidak ada o yang tertunda dan lebih fokus pada mhm, pekerjaan yang diberikan. Begitu, Pak, oke, ya. Nah, apa nih komitmen yang Bapak lakukan terhadap rencana, aksi ini, Pak? Mmm, menemui murid, dan orang tua tersebut Mhm, di rumahnya untuk melakukan ya, diskusi dan memecahkan masalah mhm, bersama. Dan mengenai beban tugas ok yang banyak, saya akan memprioritaskan tugas utama dibandingkan tugas lainnya dengan melaksanakan tanpa menundanya. Nah, begitu Pak Herman. oke. Nah, siapa aja nih yang Bapak kira-kira minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini, Pak? Nah, saya akan minta bantuan yang pertama itu Pak, kepala sekolah, ya pastinya Mmm, itu Pak ya. mhm, Kemudian teman iya, sejawat, selanjutnya iya, orang tua siswa. Nah, dan yang terakhir itu Pak, mmm, pastinya siswa Pak. Begitu Pak. oke, oke. Nah, itu baik, Pak Yulis, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya, Pak. Saya kira sudah ketemu ya tujuan pada pertemuan kita kali ini, Pak Yulis. Gimana, Pak? Iya Pak, eee terima kasih Pak Herman, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Nah, lain kali, kalau saya mau curhat atau sharing dengan Pak Herman jangan bosan ya Pak Herman. Oke, siap Pak. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih banyak loh Pak ya, karena malam hari ini sudah berbagi banyak nih, banyak hal menarik dan hal yang saya bisa pelajari, dari Bapak ini. Oke, nanti tinggal dikomunikasikan aja Pak, kapan ada waktu untuk ngobrol lagi ya Pak. Mungkin itu, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.